Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga sebangun. Tujuan pembelajaran di pertemuan keempat ini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga-segitiga yang saling sebangun. Ya anak-anak, di video sebelumnya kalian telah mempelajari konsep kesebangunan dengan menggunakan pendekatan transformasi. Ada 4 kondisi dalam pendekatan transformasi. Yang pertama adalah dilatasi pada salah satu titik, yang kedua adalah translasi dilatasi, yang ketiga adalah refleksi dilatasi, dan yang keempat, yang terakhir adalah rotasi dilatasi. Di video kali ini kita akan membuktikan segitiga-segitiga yang saling sebangun dengan menggunakan pembuktian secara matematis. Dalam membuktikan segitiga-segitiga yang sebangun, kita bisa gunakan prinsip pada bangun-bangun yang sebangun, yaitu harus dapat menunjukkan dua syarat tersebut. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, anak-anak, keistimewaan pada segitiga, kita tidak harus menunjukkan kedua syarat ini. Kalau kita bisa menemukan dua sudut pada segitiga yang besarnya sama, maka akan terbukti bahwa dua segitiga tersebut saling sebangun. Oke, kita akan lihat contohnya. Pada gambar diketahui bahwa sudut ACB sama dengan sudut ADE. Buktikan bahwa segitiga ABC, segitiga yang kecil ini, sebangun dengan segitiga ADE, segitiga yang besar. Kemudian tentukan panjang AD. Yang pertama, dalam membuktikan bahwa dua segitiga saling sebangun, kita tinggal menunjukkan dua sudut saja pada dua segitiga tersebut sama besar. Ya anak-anak, menurut kalian sudut mana dari dua segitiga tersebut yang besarnya sama? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah sudut C pada segitiga ABC itu sama dengan sudut D pada segitiga ADE. Alasannya adalah diketahui, karena pada soal sudah ada diketahui. Kemudian sudut yang kedua yang pasti sama besar adalah sudut A sama dengan sudut A. Sudut A pada segitiga ABC itu sama besar dengan sudut A pada segitiga ADE karena dua sudut tersebut saling berhimpit. Nah, istimewanya segitiga, kalau kita sudah dapat menunjukkan dua sudut pada dua segitiga tersebut besarnya sama, maka sudut yang ketiga atau sudut yang terakhir pada segitiga tersebut itu pasti sama besar, yaitu sudut B pasti sama besar dengan sudut E. Alasannya akibat dua sudut lain sudah diketahui sama besar. Nah, anak-anak, dari ketiga sudut pada segitiga yang sama besar ini dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE berdasarkan sudut-sudut. Nah, anak-anak, selanjutnya karena dua segitiga ini sudah saling sebangun, maka akan berakibat sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga tersebut perbandingannya sama. Nah, sekarang kita akan lihat sisi-sisi manakah pada dua segitiga tersebut yang saling bersesuaian. Yang pertama, depannya bundar pada segitiga ABC adalah sisi AB, sedangkan depannya bundar pada segitiga ADE adalah sisi AE. Maka itu sisi-sisi yang bersesuaian. Kita dapat membandingkan seperti ini, AB dibanding AE. Selanjutnya kita akan lihat sisi lain yang bersesuaian pada dua segitiga tersebut. Sisi yang bersesuaian adalah AC dan AD. AC di depannya cinta pada segitiga ABC, kemudian AD ini di depannya cinta pada segitiga ADE. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah depannya kotak pada segitiga ABC adalah BC, dan depannya kotak pada segitiga ADE adalah DE. Oke, seperti ini. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan inputkan nilainya. Di sini AB tidak diketahui, AE juga tidak diketahui, kemudian AC di sini 12 dan AD nggak diketahui. Selanjutnya BC di sini adalah 8 dan DE adalah 10. Oke, seperti ini. Anak-anak, karena yang diminta AD, maka kita gunakan dua nilai perbandingan. Oke, karena ini tidak ada angkanya, kita tidak gunakan ini. Yang kita gunakan adalah ini. Oke,
Oke, kemudian kita dapat sederhanakan 8 dengan 10 masing-masing dibagi 2 diperoleh 4, 5. Kemudian 4 sama 12 ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi 4. Ini 1, ini 3. Kemudian kita kalikan silang. Maka diperoleh AD sama dengan 3 kali 5 yaitu 15 cm. Ya anak-anak, jadi itu cara membuktikan dan mencari panjang salah satu sisi pada segitiga. Oke, sebelum kita membuktikan dua segitiga lain yang saling sebangun, kita akan mempelajari materi prasyarat terlebih dahulu yang berkaitan dengan garis-garis yang sejajar pada segitiga. Oke, materi prasyarat garis-garis sejajar. Materi ini itu diberikan ketika kalian kelas 7. Oke, saya ingatkan kembali, yaitu teorema garis-garis sejajar. Oke, jika ada dua garis yang saling sejajar, kemudian dibagi oleh satu garis, maka daerah ini akan terbagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri garis tersebut adalah sisi kiri, kemudian di bagian kanan garis tersebut adalah sisi kanan. Kemudian dua titik ini saya beri inisial A dan B. Kemudian daerahnya saya beri inisial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anak di sini ada sudut-sudut yang sama besar. Sudut-sudut yang sama besar ada 3. Yang pertama adalah sudut yang saling bertolak belakang. Contohnya adalah sudut A1 sama dengan sudut A3. Sudut bertolak belakang ini adalah sudut yang berada tepat di belakangnya dan arahnya berlawanan. Contoh, sudut A3 ini tepat berada di belakang A1 dan arahnya berlawanan dengan sudut A1. Kalau A1 menghadap ke kiri atas dan A3 menghadap ke kanan bawah. Menurut kalian sudut mana lagi yang bertolak belakang? Ya benar sekali, sudut A2 dan A4, kemudian sudut B5 dan B7, dan terakhir adalah B6 dan B8. Nah, selanjutnya adalah sudut yang saling sehadap. Sudut yang saling sehadap ini adalah sudut yang menghadap arah yang sama. Contohnya sudut A1 dengan sudut B5, ini besarnya sama. Sudut A1 melihat ke arah kiri atas, sudut B5 juga melihat ke arah kiri atas. Menurut kalian, sudut mana lagi yang saling sehadap? Ya, tepat sekali. Sudut A2 dengan sudut B6, sudut A3 dengan sudut B7, dan yang terakhir adalah sudut A4 dan sudut B8. Dan yang terakhir, sudut-sudut yang sama besar adalah sudut yang saling berseberangan. Sudut yang saling berseberangan ini kita bagi menjadi 2, yaitu sudut yang berseberangan dalam dan sudut yang berseberangan luar. Sudut yang berseberangan dalam berarti di antara dua garis yang sejajar. Kalau luar berarti di luar garis sejajar. Oke, kemudian berseberangan itu artinya dari sisi kiri dia menyeberang ke sisi kanan. Oke, sekarang kita akan fokus ke berseberangan dalam. Berarti sudut-sudutnya berada di antara dua garis sejajar ini. Menurut kalian sudut manakah yang berseberangan dalam? Ya, benar sekali, sudut A3 dengan B5. Ini berada di sisi kanan, kemudian berseberangan dalam dengan sudut B5 berada di sisi kiri. Oke, kemudian yang kedua adalah sudut A4 dan B6. Sedangkan yang berseberangan luar itu berada di luar garis sejajar. Oke, yang pertama adalah sudut A1 dengan sudut B7 dan yang terakhir adalah sudut A2 dan sudut B8. Nah, anak-anak, ini sudut-sudut yang sama besar yang akan kalian gunakan dalam membantu proses pembuktian pada dua segitiga yang saling sebangun. Oke, kita akan coba lihat contoh soal. Pada gambar diketahui QR sejajar DS. Nah, di sini ada dua garis sejajar, berarti kalian ingat bertolak belakang, sehadap maupun berseberangan. Kemudian di sini kalian diminta untuk membuktikan bahwa segitiga BTS sebangun dengan segitiga PQR. Selanjutnya, tentukan panjang SR dan PT. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama, sudut yang pasti sama besar adalah sudut T dan sudut Q. Alasannya adalah sehadap.
Kemudian yang kedua adalah sudut P dengan sudut P, alasannya adalah berhimpit. Dan yang terakhir adalah sudut S dan sudut R juga sehadap. Nah, anak-anak, karena kalian sudah menunjukkan ketiga sudut pada dua segitiga tersebut yang sama besar, maka terbukti bahwa segitiga PTS sebangun dengan segitiga PQR. Nah, karena kalian sudah membuktikan sebangun, maka akan berakibat sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Oke, kita akan lihat sisi mana yang saling bersesuaian. Yang pertama, depannya cinta pada segitiga PTS adalah sisi PS, depannya cinta pada segitiga PQR adalah sisi PR. Kemudian depannya kotak pada segitiga PTS adalah sisi PS, depannya kotak pada segitiga PQR adalah sisi QR. Dan yang terakhir adalah depannya bundar pada segitiga PTS adalah PT, depannya bundar pada segitiga PQR adalah PQ. Nah, anak-anak, ketika kalian sudah menunjukkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, maka kita tinggal masukkan angkanya. Oke, di sini PS 8, PR nggak tahu, kemudian TS-nya 10, QR-nya 15, PT-nya tidak tahu, misalkan aja PT, kemudian PQ berarti panjangnya PT ditambah 6, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu 10 dengan 15 ini, masing-masing dibagi 5, diperoleh 2 dan 3. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan cari PR terlebih dahulu. Untuk itu kita gunakan perbandingan sebelah kiri dan tengah. Oke, di sini kita bisa menggunakan perbandingan senilai. 2/3 itu senilai dengan 8 per berapa. Nah, kita bisa melihat faktor pengalinya 2 ke 8 dikalikan 4, maka 3 kita kalikan 4, hasilnya adalah 12. Jadi PR-nya sama dengan 12. Oke, anak-anak, kita sudah peroleh PR seperti ini, 12 cm. Karena yang ditanyakan adalah SR, maka kita dapat kurangi PR dikurangi PS. Hasilnya adalah 4 cm. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari PT. Kita gunakan perbandingan yang tengah ini dengan yang kanan. Oke, caranya bagaimana? Kita kalikan silang. Oke, 3 kali PT sama dengan 2 kali PT ditambah 2 kali 6 adalah 12. Kemudian ini pindah ruas, 3 PT kurangi 2 PT, hasilnya adalah PT. Maka kita peroleh PT-nya sama dengan 12 cm. Oke, anak-anak, itu contoh yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh berikutnya. Pada gambar diketahui KL sejajar NO. Berarti ini KL, ini NO, saling sejajar. Berarti kalian ingat 3 sudut itu, yaitu sudut yang saling bertolak belakang, sudut yang saling sehadap, atau sudut yang saling berseberangan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, buktikan bahwa segitiga KLM sebangun dengan segitiga MNO. Dan yang kedua, tentukan panjang KM dan MN. Oke, kita akan buktikan terlebih dahulu segitiga KLM dengan MNO. Yang pertama, menurut kalian sudut mana yang sama besar? Ya, benar sekali. Sudut M dengan sudut M. Di sini saling bertolak belakang. Selanjutnya adalah sudut L dengan sudut N saling berseberangan. Dan yang ketiga adalah sudut K dengan sudut O saling berseberangan. Nah, anak-anak, karena ketika sudut pada dua segitiga tersebut sudah sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga KLM sebangun dengan segitiga MNO. Nah, karena dua segitiga tersebut saling sebangun, maka akan berakibat sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, yaitu yang pertama adalah LM dengan MN. LM ini di depannya bundar pada segitiga yang kecil, kemudian MN ini juga di depannya bundar pada segitiga yang besar, seperti ini ya. Selanjutnya KL dibanding NO. KL ini di depannya cinta pada segitiga yang kecil, kemudian NO di depannya cinta pada segitiga yang besar. Dan yang terakhir adalah KM dan MO. KM ini depannya kotak pada segitiga yang kecil, kemudian MO ini di depannya kotak pada segitiga yang besar. Nah, anak-anak, setelah kalian menunjukkan perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian, maka kalian tinggal masukkan angkanya. Oke, seperti ini.
LM10, MN nggak tahu, kemudian KL6, NO9, KM nggak tahu, MO12. Oke, kemudian ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Masing-masing dibagi 3, diperoleh 2/3. Nah, selanjutnya kita akan cari MN terlebih dahulu. Nah, anak-anak ini bisa menggunakan perbandingan senilai 2/3, itu senilai dengan 10 per berapa. Kita akan lihat faktor pengalinya, 2/10 ini dikali 5, maka 3 dikali 5 hasilnya 15. Jadi MN sama dengan 15 cm. Begitu pula yang ini. Ini juga kita bisa gunakan perbandingan senilai 3/12 dikalikan 4, maka 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi KM sama dengan 8 cm. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan pelajari manipulasi bangun dengan menggunakan segitiga. Oke, ini manipulasi segitiga. Pada trapesium ABCD diketahui AB sejajar EF sejajar DC. Diketahui AB 14, DC 35, AE 3, dan ED 4. Tentukan panjang EF. Nah, anak-anak, pada kasus ini kalian tidak boleh membandingkan dua trapesium ABFE dengan trapesium EFCD. Kenapa kok tidak boleh? Karena di sini tidak ada pernyataan bahwa dua trapesium tersebut saling sebangun. Begitu pula kalian juga tidak boleh membandingkan ABFE dengan ABCD. Atau EFCD dengan ABCD. Tidak boleh, karena tidak ada pernyataan yang menunjukkan kalau trapesium-trapesium tersebut saling sebangun. Nah, bagaimana caranya dalam menyelesaikan soal ini? Mudah saja ya. Yang pertama, kalian tinggal buat garis yang sejajar AD dan memotong di titik B seperti ini. Nah, ini AD, kalian geser dan memotong di titik B. Kemudian kita tandai titik-titik yang berpotongan. Ini misalkan titik G dan titik H. Nah, anak-anak, kalau kalian membuat garis yang sejajar, pasti akan terbentuk jajaran genjang. Nah, anak-anak, jajar genjang ini mempunyai ciri, yaitu sisi di depannya pasti sama panjang dan sejajar. Sehingga dapat diperoleh AE ini sama dengan BG, yaitu 3 cm. Begitu pula ED itu pasti sama dengan GH, yaitu 4 cm. Kemudian AB di sini juga sama panjang dengan EG, yaitu 14 cm. Begitu pula dengan DH juga 14 cm. Selanjutnya, karena DC di sini 35, kemudian DH 14, maka HC ini sisanya. Dari 35 dikurangi 14, yaitu 21 cm. Nah, anak-anak, karena yang kita cari adalah EF, maka kita perlu mencari GF, karena EG sudah diketahui. Ini misalkan GF-nya adalah X. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian lihat segitiga BGF dengan segitiga BHC. Nah, di sini adalah dua segitiga yang saling sebangun. Coba kita tunjukkan. Yang pertama adalah sudut B dengan sudut B. Sudut B pada segitiga BGF sama dengan sudut B pada segitiga BHC. Alasannya adalah berhimpit. Yang kedua adalah sudut G dengan sudut H saling sehadap. Dan yang terakhir adalah sudut F dengan sudut C juga saling sehadap. Nah, selanjutnya kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian seperti ini. Nah, depannya cinta pada segitiga yang kecil adalah sisi BF, depannya cinta pada segitiga yang besar adalah sisi BC. Kemudian depannya kotak pada segitiga yang kecil adalah GF, depannya kotak pada segitiga yang besar adalah BC. Dan yang terakhir adalah depannya bundar pada segitiga kecil adalah BG, depannya bundar pada segitiga yang besar adalah BH. Seperti ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita gunakan yang ini GF per HC sama dengan BG per BH. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilainya.
Di sini GF tidak tahu, misalkan X, HC di sini 21, kemudian BG 3, BH sama dengan 7, 3 tambah 4. Kemudian kita sederhanakan 21 dengan 7 ini masing-masing dibagi 7, diperoleh ini 1, ini 3. Selanjutnya kita kalikan silang, diperoleh X sama dengan 3 kali 3, yaitu X sama dengan 9. Nah, anak-anak, karena X sudah kita temukan nilainya 9 cm, maka EF dapat kita tentukan yaitu 14 ditambah 9 sama dengan 23 cm. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan coba selesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan segitiga-segitiga yang saling sebangun. Yang pertama, soal yang pertama. Pada gambar diketahui sudut ABC sama dengan sudut CDE sama dengan 90 derajat. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan CDE. Kemudian yang kedua, tentukan panjang DE. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama adalah sudut B dengan sudut D. Ini sudah diketahui besarnya adalah 90 derajat. Selanjutnya, sudut C dengan sudut C ini saling bertolak belakang. Nah, anak-anak, karena dua sudut pada dua segitiga tersebut sudah diketahui sama besar, maka sudut yang ketiga ini pasti besarnya sama, yaitu sudut A dengan sudut E. Alasannya, akibat dua sudut lain sudah diketahui sama besar. Oke anak-anak, karena kalian sudah menunjukkan ketiga sudut pada dua segitiga tersebut yang besarnya sama, maka dapat dibuktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Nah, ini akan berakibat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu pasti sama besar. Yang pertama adalah AB dibanding DE. Nah, ini di depannya cinta ya. Pada segitiga kecil AB, di depannya cinta pada segitiga besar adalah ED. Selanjutnya BC dengan CD. BC ini di depannya bundar pada segitiga kecil, kemudian CD di depannya bundar pada segitiga yang besar. Nah, selanjutnya di depannya siku-siku pada segitiga kecil adalah AC, depannya siku-siku pada segitiga besar adalah CE. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilainya yang diketahui. Di sini AB diketahui 9, kemudian DE nggak tahu, selanjutnya BC ini juga nggak tahu, kemudian CD 20, selanjutnya AC 15, kemudian CE nggak tahu. Nah, anak-anak, BC ini dapat kita cari menggunakan Pitagoras, karena segitiga ABC itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, silakan kalian mencari panjang BC menggunakan Pitagoras, maka akan diperoleh BC sama dengan 12 cm. Oke, jadi BC-nya ini kita ganti dengan 12 cm. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah DE, maka kita gunakan perbandingan yang sebelah kiri dan tengah, seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu, 12 dan 20 masing-masing dibagi 4, 3, dan 5. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam mencari DE, kita bisa menggunakan perbandingan senilai. 3/5 senilai dengan 9 per berapa? Nah, kita bisa lihat faktor pengalinya, 3 ke 9 dikalikan 3, maka 5 kali 3 hasilnya 15 cm. Oke, ini soal yang pertama. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Diketahui AB sejajar CD. Ini AB, ini CD saling sejajar, kemudian AB panjangnya 15 cm, CD panjangnya 10 cm, dan AD panjangnya 20 cm. Pertanyaannya, panjang AE sama dengan berapa? Nah, anak-anak, langkah dalam menyelesaikan soal ini, kalian harus plot sudut-sudut yang bersesuaian pada dua segitiga tersebut yang sama besar. Yang pertama adalah sudut E dan sudut E. Nah, sudut E pada segitiga CED itu bertolak belakang dengan sudut E pada segitiga AEB. Yang kedua adalah sudut C dengan sudut B. Dua sudut ini saling berseberangan. Dan yang terakhir, sudut D pasti sama dengan sudut A. Ini juga berseberangan. Kemudian kita misalkan panjang AE adalah X. Karena AD 20, maka ED itu sisanya, yaitu 20 min X. Selanjutnya kita bisa menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu yang pertama CD dibanding AB, ini depannya cinta. Kemudian DE dibanding EA, depannya bundar. Dan yang terakhir adalah CE dibanding EB, ini depannya kotak.
Nah, kemudian kita inputkan CD 10, AB 15, DE 20 min X, kemudian EA X, CE nggak tahu, EB nggak tahu, berarti kita gunakan yang kiri dan yang tengah. Nah, anak-anak kita bisa sederhanakan terlebih dahulu 10 dengan 15 ini masing-masing dibagi 5, diperoleh 2 dan 3. Selanjutnya kita kalikan silang, kita peroleh 2 kali X adalah 2X, kemudian 3 kali 20 min X. Kemudian ini didistribusikan, diperoleh 3 kali 20 adalah 60, 3 kali min X adalah min 3X. Selanjutnya min 3X dipindah ke ruas kiri, maka diperoleh 3X ditambah 2X hasilnya 5X sama dengan 60, maka X-nya sama dengan 60 dibagi 5 yaitu 12. Jadi anak-anak panjang AE adalah 12 cm. Oke, kita akan lihat soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, anak-anak, untuk soal yang ketiga ini kita gunakan manipulasi segitiga. Pada trapesium ABCD dibuat garis EF sejajar AB dan sejajar CD. Diketahui AB 15, CD 5, CF 3 dan FB 5. Tentukan panjang EF yang ini. Oke, anak-anak, di sini akan saya tunjukkan dua cara. Yang pertama adalah cara benar, yang kedua adalah cara banter. Oke, langkah pertama kita buat garis yang sejajar dengan AD dan berpotongan di C seperti ini. Maka ini bentuknya adalah jajar genjang. Kita peroleh ini 5, ini 5, ini 5. Karena sifat dari jajaran genjang adalah sama. Kemudian sisanya di sini karena ini 15 pasti sisanya adalah 10. Kemudian ini nggak tahu, misalkan aja X. Nah, anak-anak, seperti langkah sebelumnya kita tinggal bandingkan aja sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita bisa langsung ini X dibanding 10 sama dengan 3 dibanding 8. Oke, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing bagi 2, 4, 5. Selanjutnya kita kalikan silang, 4X sama dengan 15, maka X sama dengan 15 per 4 atau 3,75. Nah, anak-anak, karena X-nya sudah diketahui nilainya 3,75, maka panjang EF dapat dicari menggunakan 5 ditambah X atau 5 ditambah 3,75, hasilnya adalah 8,75. Oke, anak-anak, selanjutnya cara banter. Ini cara banter ini cara cepat yang bisa kalian gunakan. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita gunakan perkalian silang. EF ini yang kita cari, itu diperoleh dari AB dikalikan CF. Nah, kali silang ya, AB dikalikan CF, kemudian ditambah DC dikalikan FB dibagi CB. Oke, perkalian silangnya seperti apa? Coba kalian lihat, sisi bawah dikalikan ruas atas, kemudian ditambah sisi atas dikalikan ruas bawah dibagi sisi yang berada di ruas kanan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba masukkan. Nah, di sini 15 dikalikan 3, AB-nya 15, CF-nya 3, DC-nya 5, FB-nya 5, 45 tambah 25, 70 per 8 atau 8,75 cm. Nah, anak-anak, kalau kalian kepingin tahu pembuktiannya seperti apa, kalian bisa lihat blognya Ustadz di smartstriker82.com. Oke, silakan kalian lihat, kalian pelajari cara pembuktiannya. Oke, itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan soal yang keempat. Nah, ini masih pembuktian menggunakan manipulasi segitiga. Soal ini pernah muncul di ujian nasional. Nah, termasuk soal yang salahnya siswa banyak berada di soal ini. Oke, sekarang kita akan lihat. Perhatikan gambar, diketahui AB 18, DE 12. Di sini diketahui bahwa panjang AB sama dengan BC sama dengan CD. Tentukan panjang FB yang ini. Anak-anak, kita akan coba jawab. Nah, di sini juga saya akan berikan cara benar dan cara banter. Nah, ini cara benarnya. Yang pertama, kita buat garis yang sejajar dengan BC dan CD seperti ini. Seret. Kemudian dari CD, seret seperti ini, sehingga berpotongan di titik H. Nah, anak-anak, kalau kalian lihat di sini diketahui bahwa AB
18 cm. Kemudian BC itu sama dengan AB, berarti BC juga 18 cm. Nah, karena BC itu sejajar dan sama panjang dengan HD, maka panjangnya HD itu juga sama dengan BC. Berarti HD juga 18 cm. Kemudian di sini diketahui CD itu juga sama dengan AB, maka CD-nya 18 cm. Karena CD itu panjangnya sama dengan BH, maka BH ini panjangnya juga 18 cm. Nah, selanjutnya FB ini kita misalkan dengan X. Oke, selanjutnya perhatikan bahwa segitiga AFB ini sebangun dengan segitiga AEH. Kita akan plot sudutnya. Yang pertama adalah sudut A dengan sudut A. Sudut A pada segitiga AFB itu besarnya sama dengan sudut A pada segitiga AEH karena berhimpit. Kemudian yang kedua, F dan E ini saling sehadap. Dan terakhir B dan H ini juga saling sehadap. Selanjutnya kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, selanjutnya kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga tersebut. Karena di sini AF sama AE tidak diketahui, berarti kita tidak usah menggunakan perbandingan tersebut. Berarti perbandingan yang kita gunakan adalah FB dibanding EH sama dengan AB dibanding AH. Nah, anak-anak, selanjutnya FB di sini kita misalkan dengan X, kemudian EH 12 tambah 18 adalah 30, kemudian AB adalah 18, kemudian AH 18 tambah 18 adalah 36. Selanjutnya kita sederhanakan 18 dan 36, perbandingannya 1:2. Kemudian kita kalikan silang, diperoleh 2X sama dengan 30, maka X-nya sama dengan 15. Jadi anak-anak, FB sama dengan 15 cm. Oke, selanjutnya kita akan gunakan cara banter, cara cepatnya. Oke, rumusnya adalah ini, FB sama dengan AB ditambah ED dibagi 2. Nah, pembuktiannya seperti apa? Kalian bisa lihat di blognya Ustadz, yaitu smartstriker82.com. Oke, selanjutnya kita akan masukkan nilainya. AB sama dengan 18 ditambah ED 12, nilainya 30 bagi 2 adalah 15 cm. Oke anak-anak, kita akan lihat soal yang terakhir. Oke, masih dengan manipulasi segitiga. Perhatikan gambar berikut, diketahui AB sama dengan 18, DC 12, titik E dan F, titik tengah AC dan BD. Berarti E ini titik tengah dari AC, dan F ini titik tengah dari BD. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang EF. Oke anak-anak, kita akan coba selesaikan. Nanti akan saya tunjukkan dua cara. Yang pertama adalah cara benar terlebih dahulu. Yang kedua adalah cara banter atau cara cepat. Oke, di sini yang ditanyakan adalah EF. Nah, langkahnya sama. Kita akan geser salah satu diagonal dari trapesium tersebut. Di sini misalkan DB. Kita buat garis yang sejajar dengan DB, kemudian kita geser dan memotong di titik C. Seperti ini. Selanjutnya kita geser DC sehingga memotong di F. Sehingga panjang garis tersebut adalah sama karena jajar genjang ini 12. Kemudian kita geser lagi garis ini sehingga memotong di B. Nah, kita peroleh panjangnya ini juga 12. Seperti ini. Oke, kemudian kita berikan indeks ya. Di sini misalkan G, di sini H. Oke, kemudian perhatikan bahwa segitiga CEG, segitiga yang ini, CEG itu akan sebangun dengan segitiga CAH. Nah, alasannya apa? Yang pertama, sudut C dengan sudut C saling berhimpit, kemudian sudut E dan A sehadap, kemudian G dan H juga saling sehadap. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bisa menggunakan perbandingan seperti ini. Depannya kotak pada segitiga kecil adalah EG, depannya kotak pada segitiga besar adalah AH, kemudian depannya bundar pada segitiga kecil adalah CE, depannya bundar pada segitiga besar adalah CA, dan yang terakhir depannya cinta pada segitiga kecil adalah CG, depannya cinta pada segitiga besar adalah CH. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat karena E ini titik tengah, maka panjang CE dengan EA itu pasti sama besar.
Oke, karena CE dan EA itu sama besar, maka perbandingan dari CE dibanding CA adalah 1 dibanding 2. Nah, selanjutnya kita gunakan dua nilai perbandingan, yaitu EG per AH dengan CE per CA seperti ini. Kemudian di sini EG panjangnya adalah X tambah 12, ini X tambah 12. Kemudian AH 30, nah seperti ini. Kemudian CE dibanding CA nilainya adalah 1/2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan masing-masing penyebut ini kita bagi 2, bagi 2 1, bagi 2 15. Kemudian kita kalikan silang, X tambah 12 sama dengan 15, maka X-nya sama dengan 3. Sekian anak, itu cara benernya, jadi panjang EF sama dengan 3 cm. Sekarang kita akan lihat cara banternya. Oke, cara banternya seperti apa? EF sama dengan AB yang panjang ini dikurangi DC yang pendek ini dibagi 2. Jadi diperoleh 18 dikurangi 12, 6 dibagi 2 sama dengan 3 cm. Oke, sama. Nah, anak-anak, kalau kalian ingin tahu pembuktiannya, silakan kalian lihat blognya Ustadz, smartstriker82.com. Oke anak-anak, saya rasa cukup sudah pembelajaran di video kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.